Baik, kemarin saya gagal merekam instalasi Ubuntu. Ya, nggak saya ulang sih, cuman saya akan tambahin aja sambil menerangkan apa itu Ubuntu. Jadi kalau kita di sekolah untuk SD, SMP, SMA ada sistem operasi namanya, bukan sistem operasi, sekarang udah nggak pernah dikembangin lagi kayaknya. Ubuntu. Oh masih, oke. Ubuntu ini udah nggak dikembangin betul. Terakhir versinya 14.04. Cuman repositorinya masih ada di Ubuntu biasa. Jadi ini free education oriented operating system for kids of all age. Jadi dia punya buat TK, SD, SMP, SMA. Oke, kalau yang udah jadi versinya 14.04. Ini versi yang saya pakai sekarang lagi ditaruh di VirtualBox itu 18.04. Saya belum nyoba di 20.04, tapi 18.04 jalan juga sih. Oke. Jadi sistem operasinya udah jalan di sini. Ubuntu biasa, ini bukan Ubuntu. Oke. Saya kasih lihat dulu di sini lah. Google, aku masuk Google lagi. Ubuntu. Oh, bentuknya kayak gini doang, nggak ada yang contoh aplikasi ya. Ini contoh aplikasinya kayak gini-gini sih. Ini buat gambar, ini Gcompris segala macam. Jadi buat anak-anak belajar sains, ini Calcium buat SMA buat belajar tabel periodik, buat kimia gitu ada di sini. Kita akan coba install ini tabel periodik buat anak-anak SD. Barangkali saya akan coba install Kabrunch buat belajar ini apa sih namanya? Buat belajar pecahan dan sebagainya. Oke. Jadi Ubuntu ini menarik sekali buat sekolah-sekolah, cuman saya nggak dikembangin lagi, tapi repositorinya ada. Jadi teknik yang dipakai adalah kita install Ubuntu biasa, kita tambahin Ubuntu di dalamnya. Oke. Jadi kalau Anda masuk dalam Ubuntu biasa, masuk sudo apt cache search Ubuntu. Nah, di sini sudah ada nih Ubuntu Edu untuk preschool, untuk primary, secondary, tertiary. Preschool tuh TK, PAUD segala macam, SD, SMP, SMA udah disiapin. Tinggal pakai. Cuman kalau ini saya install lama nih karena aplikasinya banyak banget. Jadi saya tidak akan install yang ini. Soalnya kita bisa lama nunggunya nanti. Oke. Cuman saya akan install dua aplikasi langsung, apt minj install Calcium ini untuk tabel periodik buat belajar kimia di SMA. Udah gitu kita akan install Bruch gitu. Ini buat ini di lock var lib oke. Jadi kita akan coba instalasi tabel periodik sama Kabrus itu buat belajar pecahan di SD ya. Jadi kayak SD kelas 2. Soalnya kemarin anak saya yang paling bontot belajar itu deh, pecahan. Oke. Jadi enak sih belajarnya. Tapi belajarnya sambil bermain kalau udah main kayak gitu. Jadi sambil bermain banget. Oke. Coba kita lihat bentuknya seperti apa. Kita akan coba lihat juga yang sudah saya install. Saya sudah tadi Calcium. Ini dia makhluknya yang ini sebenarnya. Seymour. Ya. Di atasnya iklan itu ya. Oke.
Jadi kita bisa bermain-main dengan ini. Perhatiin gambarnya beda, warnanya beda-beda ya. Jadi kita bisa menganalisa macam-macam nih. Ini nggak tahu apa, ini nggak tahu apa. Misalnya kita analisa kalau suhu saya kecilkan, nanti mana yang jadi gas, mana yang jadi cair, mana yang padat, segala macam. Jadi kita bisa lihat-lihat benda lagi, material ya, inilah. Oke. Seru. Kita juga bisa mainan atom kalau nggak salah di sini. Coba. Ini kayak gini nih. Kita bisa lihat atomnya. Nah, ini nih bisa kita lihat ininya. Desain molekulnya. Coba. Molekul. Nah, bisa kayak gini nih. Seru. Ini yang seru sih. Saya sukanya yang gini, yang lucu-lucu kayak gini nih, lucu banget. Yang seru dari sini adalah kita jadi mungkin lab, jadi sebagian ada di komputer siswa. Jadi siswa bisa belajar sendiri di komputernya, dan ini mainannya seru banget. Oke. Ini kalsium. Coba kita lihat brush. Nah, ini bentuknya pecahan seperti ini, tapi dia kayak pertandingan akhirnya. Setengah tambah satu berapa? 1,5. Dia juga bisa belajar dari sini, yang kayak ginian. Ini 2/3. Ini setengah nih, yang warna merah setengah. Tambah ini, hasilnya berapa? Oke. Jadi dia bisa ngelihat dari pecahan bentuk seperti ini, atau bertanding dalam bentuk seperti ini. Oke. Jadi ada yang bentuknya exercise, ada yang belajar dulu. Yang belajar tuh pakai yang kayak gini-ginian. Terus ada yang pertandingan kayak ginian. Oke. Ada yang lebih besar lebih kecil, ada yang lucu-lucu loh. Oke. Coba kita lihat, sudah selesai saya, mana dia ceritanya. Sedang instalasi, baru 1%. Ini aplikasinya gede-gede. Kemarin juga lama. Oke. Selain dua itu, saya sudah menginstalasi Gcompris. Ini sudah diinstalasi Gcompris sebelumnya, cuman kemarin videonya, audionya nggak keluar ya. Paksa, nanti saya kasih lihat lagi video ini. Gcompris dia punya ini bagian science-nya. Ini kelihatan buat anak-anak banget ya. Ada science, ada belajar angka. Ini buat anak TK sama anak SD kelas 1 lah kayaknya. Jadi ada science, ada belajar angka, ada nih belajar huruf, ada belajar angka, segala macam. Jadi ini anak-anak, ini satu kayak platform gitu, semuanya ada, bisa dipakai di situ. Ada dadu, ada apa segala macam. Oke. Itu Gcompris. Dulunya Gcompris ada yang belajar listrik kayak gini sih. Cuman yang baru-baru ini dibuang yang ininya. Jadi sayang banget sih. Ya karena saya orang elektro. Lucu ngeliatnya. Tapi serunya gini, kemarin saya coba, kalau baterainya saya bikin 2 atau 3 biji baterai di sini, saya sambungin ke lampu, lampunya kebakar, bener kebakar, kebakar. Gitu, itu Gcompris. Yang saya juga install Geografi. Geografi itu buat SD akhir atau SMP kayaknya. Jadi kita bisa belajar negara, bisa belajar provinsi, bisa belajar bendera, kalau nggak salah juga ada nih. Ini ada benderanya juga nih. Ada benderanya, ada negara. Jadi kita bisa mengenal negara-negara di dunia itu dengan mudah pakai Geografi ini. Jadi ada yang SMA, SMP, SD, TK, ada semua sih. Coba, udah selesai belum? Ya masih lama. Nah, kita pause dulu rekamannya. Nanti kalau selesai kita tuh. Baik, selesai sudah instalasi kalsium dan kaprush. Oke, kita coba jalankan kalsium. Ini buat anak SMA kalau yang ini ya, SMA IPA ini. Kalsium.
Eh, oke, ini dia makhluknya. Jadi kita bisa ngelihat ini apa, hidrogen. Atomnya cuma satu, kita bisa lihat ininya sih. Bentar, bisa dilihat ininya sih. Oh, ini dia. Nah, nih kalau kita klik lebih lanjut, kita bisa lihat melting point sekian Kelvin, boiling point sekian Kelvin, konfigurasi elektronnya seperti apa. Ini bisa dilihat. Ini saya jalanin 2 virtual soalnya. Ini harus mati dulu berarti. Kalau nggak berat. Shutdown. Sebentar. Ini lagi jalanin server. Harus di shutdown dulu biar enteng yang sebelah sini. Ya, lama banget servernya. Nah, kalau nggak matiin cara gila aja dah. Nih dia, power off machine. Udah mati dah lo. Oke, coba kita tes. Oh, masuk ke web dia. Oh, masuk ke web. Affinity itu apa? Jadi kita bisa dapat keterangannya dari Wikipedia langsung. Oke. Konfigurasi elektronnya bisa kita lihat di sini. Nah, kayak gini nih. Konfigurasi elektronnya. Coba masuk kalsium lagi. Ada yang bentuknya gambar. Isotopnya ini, spektrumnya. Oh, ini dia atom modelnya. Ini hidrogen ya, cuma satu elektronnya. Udah mulai lupa. 1s1 zaman dulu kan gitu ya. Ini helium, ada 2. Ini ini 3 itu lithium apa data overview. Beryllium tuh 4. 2s2 2p1. Ininya sih atomnya ya. Gila, hafalan banget zaman dulu. Saya paling stres sama kimia karena ngapal gitu ya, puyeng nih. Oke. Nah, ini yang atom-atomnya kita bisa analisa masing-masing. Ini ada kelompok apa sih, lupa namanya. Ini ada kelompok yang ini ada hidrogen di sini. Terus kita bisa mainan juga di sini. Mainannya di sini ya. Escape. Nah, ini yang gradien yang seru-seru nih. Gradien yang seru. Kita lihat state of matter misalnya. State of matter adalah kok nggak keluar. Ada di bawah nih berarti. Waduh, coba kok nggak keluar. Oke. Ini kelihatan pada suhu ruangan. Kita bisa lihat ini yang warna hijau gas, yang warna merah itu solid, warna ini biru itu cair. Ini dalam suhu ruang ya, state of matternya gitu. Covalent radius, ini cuma 2 atom. Ini makin kesini makin banyak ininya,
elektronnya. Oke, yang makin merah ini elektron makin banyak. Kalau kita lihat lagi berat atau mass, kesini makin berat nih. Sini yang berat-berat daerah sini rupanya nih. Ini berat semua nih. Ini kayaknya yang uranium segala macam daerah sini, bawah-bawah sini kayaknya. Terus boiling point, yang paling susah buat boiling tuh bahasa Indonesianya ya, mendidih, yang merah. Yang putih ini suhu ruangannya udah terbang semua nih, udah gas. Oke. Ini gas enteng, ini gas berat nih dari sini. Ini tapi hidrogen dari sebelah sini. Oke, coba kita lihat lagi melting point. Ini dari cair ke melting dari padat ke gas ya. Kita bisa lihat mana yang paling susah buat melting, bisa lihat dari warnanya. Terus discovery date, nah ini yang seru nih, kapan ditemukan. Ini kelihatan ditemukannya besi, nggak tahu kapan ditemukannya. Cu tuh chopper, kapan ditemukannya nggak tahu. Ini AU emas, kapan ditemukan nggak tahu. Jadi ditemukan dari zaman dulu kala. Tapi banyak yang lainnya ditemukannya kelihatan 1766 apa segala macam. Oke, kita bisa mainan sih sebenarnya di sini. Misalnya kita bisa kalkulasi. Mana kalkulasinya tuh buat kalkulis? State of matter, oke, tuh. Di sini nih. Bukan. Nih, blok gradient. Nih. Perform calculation. Coba kita lakukan kalkulasi. Ini mah kalkulator biasa. Ini buat ngitung ya. Jadi kalau sekian mol itu berapa? Oke. Nah, ini buat persamaan. Persamaan reaksi. Waduh, udah lama banget saya nggak ngeliat ginian. Saya mau ngerubah suhu sih sebenarnya, cuma sederhana yang saya mau. Kalau suhu saya rubah, efeknya gimana? Coba kita lihat. Terus tadi ada tuh. Ini perform calculation. Loh, yang ini dia. Oke, saya coba. Ini kalau saya buang gimana? Oke, nggak ada. Nih. Wah, hilang semua malahan. Ini legendnya, tabel information. Oke, ini informasinya ada di situ. Cuman saya nggak bisa ngerubah suhu nih. Saya lagi pengen ngerubah suhu nih. Wah, nggak tahu. Plot data apa nih? Ini enggak. Apa dirubah sama dia? Nggak mungkin sih.
di mana? Nggak nemu. Mati dah. Ya sementara belum ketemu. Saya masih penasaran sih sebenarnya. maaf penasaran. Ini kalkulator. Discovery date. Bisa nggak dirubah ya? Hilang ya. Waktu itu bisa saya geser-geser soalnya. Nah ini dia. Ini saya klik apa? View. Ini dia yang saya cari. Dapetin dari mana tadi? Oh udahlah, nggak apa-apa. Jadi sekarang tahun 2020. Kalau saya geser ke 7, ini 1766 hidrogen ya. Coba 1700 00. Nah 1700 kelihatan yang ditemukan manusia hanya kenal ini aja nih, besi, Cu, Ag, Au, Hg ini orang kenal, cuman yang lain belum ditemukan. Speednya kita pelanin aja ya. Coba kalau tahun kita naikin, mana yang ditemukan duluan? Nah ini mulai ditemukan, ini temukan gitu. Dia terlalu cepat nih gitu. Jadi kita bisa simulasi seperti ini sih. Coba kalau kita lihat gradien state of matter. Oke. Ini view ini dapat dari mana tadi ya? Saya klik apa gitu keluar view. Nggak tahu dah. Oke. Ini suhunya sekitar 300 Kelvin atau suhu ruangnya sekitar 20 sekian derajat. Oke. Kalau saya turunin 0 Kelvin, kalau 0, biasanya saya suka nanya nih, kalau 0 Kelvin ini zat-zat ini jadi apa semua kalau 0 Kelvin? Pada saat 0 Kelvin atom tidak bergerak. Elektron dalam atom sekarang nggak ada yang bergerak. Akibatnya semua jadi padat. Jadi semua akan warna merah nih. Saya akan jadi 0. Nggak mau dia. Saya turunin banget dah. 0,9 ini. Nggak mau dia 0,94. Jadi seperti ini. Padat semua. Sekarang saya speednya pelan aja ya. Oke. Pertanyaan paling blow on di dunia. Zat apa yang pertama kali akan jadi, ini kan padat, jadi cair. Kemudian dari cair ke gas. Zat apa yang akan pertama kali ini? Jadi kita bisa, ini speednya kita jalanin. Suhu naik nih. Nah, helium, waduh, harus ini masih terlalu cepat speednya. Ini turunin mundur dulu. Padat. Nih. Ini helium, udah gas, cair. Oke. Yang lain masih padat ini, masih suhu masih 1 derajat Kelvin. Terlalu pelan yang ini, naikin dikit. Oke, 4. Ini sudah gas, helium. Jadi helium pertama kali jadi ini dia. Nah ini hidrogen baru sekarang jadi cair. Nanti dia jadi gas. Jadi 2 ini, terus neon. Oke. Ini pada suhu sekarang suhu 37 derajat Kelvin. Jadi kita bisa lihat nih efeknya ke ini apa, state of matter. Oke. Kita bisa juga lihat boiling point. Ini 4 pada saat dia mendidih ya. Ini saya turunin jadi suhu ruang dulu 300 derajat Kelvin. Wah, udah ada yang boiling juga. 100 derajat Kelvin. Iya loh, 10 derajat Kelvin. 10 cuman helium aja nih. 0. Speednya pelan aja. Ini kita lihat helium ini. Nah sekarang hidrogen udah mulai.
Nah ini neon, ini nitrogen, argon. Kita bisa lihat pergerakannya, jadi kita bisa tahu mana zat-zat yang boiling pointnya berapa. Boiling point itu dari cair ke gas ya, melting point dari padat ke ini. Jadi kita bisa lihat macam-macam sini, atomic mass segala macam. Stop dulu. Nol, nggak ada yang nol sih. Speednya. Oke, paling kecil helium. Coba kita naikin lagi. Yang kedua kecil siapa? Hidrogen. Yang kedua helium nih, 4 ya. Jadi kita kurang cepat speednya, naikin. Hidrogen gitu. Jadi pada saat kita naikin langsung, jadi cara belajarnya gitu. Belajar sambil disimulasikan. Jadi kita jadi menarik. Oke. Kira-kira itu, kita tutup dulu lah. Oke. Ya. Oke. Kabrus. Nah, kalau ini anak SD nih. Nah, ini SD banget. Kita bisa mulai belajar dari seperti ini. 1/6 tuh yang mana ini, 2/5 tuh yang mana, ada dua potongan dari 5 potongan. Kalau mau ngelihat lagi 2/6 seperti ini, 4/5 seperti apa, kita lihat potongan-potongan banyak banget. 1/5, 1/6. Oke. Nanti kita bisa belajar ini berapa. Jadi dia baca dari potongan ini ya, potongan ini dengan potongan yang ini. 2/3 tuh yang ini, 3/6 tuh yang ini. Kita bisa lihat ini adalah jadi berapa tuh? Pusing. 1/3 kira-kira ya. Oke. Atau kita bisa latihan seperti ini. 2 tambah 2 berapa? 4. Itu ini mah tahu lah, gampang lah. Cek. Ya, korek. Coba next. Oh, kita bikin yang rada susah, aritmatik. Masih 4 juga. 1 tambah 1 2. Ya, ini masih gampang dong. Kita bikin yang maksimum denominator 10, number of them. Kenapa pecahannya nggak keluar ini? Oke, next. Ini pecahannya nggak keluar ini. 2 kurang 1 1. Saya pengen keluar pecahan. Nah, keluar pecahan dulu. 1 2/5 kurang 1/5 berapa, saudara? 1/5. Korek ya, pinter lah. Mati gue. 18 10 -1 ya. Minusnya di sini kalau nggak salah. -1/18. Bener nggak? Korek. Tapi kalau 20 berarti 10 aja dah. Kapok. Ini gampang. 1/2. Gampang. Jadi kira-kira belajarnya seperti ini. Oke. Kita bisa aritmatik, bisa membandingkan, bisa konversi dari koma ke pecahan, bisa mix number seperti ini, fragmentation, bisa persentase. Jadi bisa belajar seperti ini, gitu ya. Kalau yang susah-susah yang ini nih, mabok saya. Mahasiswa juga pada mabok. Yang buat anak-anak, KG kompris. Oke. Nah, ini G kompris. Dia udah ada update-nya. Oke.
Nih menunya, kita bisa belajar apa? Angka, money, sequence number, nomor urut, ganjil genap, balancing scale. Kita bisa belajar ABC, alfabet. Kita bisa belajar apa yang ini? Oh, apa sih namanya? Puzzle. Kita oh ini yang ini puzzle. Kalau itu apa nggak tahu dah. Oke. Yang paling saya suka yang ini sih sebenarnya. Ini science. Ada gravity, ada renewable energy, ada water cycle, ada apa. Kemarin saya coba demokan yang ini. Ini adalah kanal. Ini ada perahu. Ini kanal contohnya adalah terusan Suez, terusan Panama. Itu kanal, artinya perahu bisa masuk ke darat. Yang kita tahu darat lebih tinggi daripada laut. Gimana caranya perahunya bisa masuk ke dalam sini? Ini hukum fisika yang dipakai Bernoulli sih sebenarnya. Jadi caranya cuma sederhana aja sih. Klik ini, perahu jadi bisa masuk. Ya, tutup lagi, klik. Nah, yang seru adalah gimana supaya airnya bisa naik ke atas. Dicoba-coba kan, klik ini nggak naik, klik ini nggak bisa. Bisa, cuman air kagak naik ke atas. Klik yang ini bisa banjir tuh, ntar tenggelam perahunya. Nggak bisa, yang ini yang diklik naik dia ke atas. Oke, kita buka supaya perahu bisa lewat, gitu kira-kira. Oke, ya senang banget. Perahu suruh balik lagi, di ujung satunya lagi perahu akan balik, tutup, ini tutup lagi. Sekarang air harus diturunin, caranya ini dibuka supaya air turun. Nih, keluarin, perahu bisa keluar, tutup lagi. Ini adalah cara kerja kanal. Ini namanya apa sih, interlock atau apa, nggak tahu lah. Dan ini dipakai di ruang angkasa apa segala macam, sama tekniknya sama semua. Jadi kita bisa belajar fisika, bisa belajar apa segala macam. Ini buat anak SD kelas 1 sih sebenarnya. Oke, ini keluarnya di sini ya. Oke, kita keluar. Yang terakhir adalah geografi. Ini geografi, kita bisa belajar ini Mahikal Pradesh, negara apa kagak tahu dah saya. Jadi kita akan cari Indonesia aja lah yang kita kenal mah. Rada blow on kita mah Indonesia, yang lain nggak tahu. Oke, ini Indonesia. Tapi bule suruh kesini juga bingung juga ini Indonesia. Sekarang kita tes lokasi dari provinsi. Oke, kita turunin ininya ke 5. Oke, please click on West Kalimantan Barat yang ini kan. Iya benar, Kalimantan Tengah yang ini, Sentral Kalimantan ini, tapi bahasa Inggris, bisa dulu bahasa Indonesia sih. Banten. Oke, Nangro Aceh Darussalam, Bangka Belitung. Iya benar semua, pintar. Place province in the map. Nggak usah banyak-banyak, 5 aja dah. Nah ini provinsi apa nih? Ini kayaknya sorry, ini nih. Sulawesi udah dibagi-bagi kayak gini modelnya ya. Southeast Sulawesi di sini ya. Sini paling. Ini Jawa Timur. Ini Sulawesi apa nggak tahu. Tengah. Ini sini ya. Ini kan sini kayaknya.
Oke, 5 benar semua. Province by capital. Nih, 5. Oke. Pekanbaru, ibu kota dari Riau. Riau Island. Riau. Accept. Padang, Sumatera Barat. West Sumatera. Palu, ibu kota dari Sulawesi Tengah. Serang, ibu kota dari Provinsi Banten. Samarinda, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Iya, 5 benar semua. Dari tadi benar terus sih. Gila, pinter banget ya. Iya kali. Coba kita lihat lagi. Sekarang kita akan provinsi, ibu kotanya apa? Papua Barat. Jelas itu menggampang. Jogja, ibu kotanya Jogja. Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. NTT, Kupang. Riau, ibu kotanya Riau Island nih, isnya ada island nih, Pangkal Pinang. Iya, salah, Pangkal Pinangnya salah saya. Pekanbaru. Akhirnya ada yang salah. Oke. Jadi kita bisa main seperti ini, kita bisa explore macam-macam juga sih. Asia misalnya. Kita bisa explore macam-macam kalau di Asia. Misalnya kita country by flag. Negara mana ini, bendera mana, negara mana gitu ya. Misalnya kita nggak usah banyak-banyak lah, 5 negara. Aduh, negara mana ini ya? Islam sih, bukan Malaysia yang pasti. Brunei, Turki kayaknya. Ini Kristen itu kayaknya. Bukan, ini bukan Israel, bukan Mongolia, bukan Georgia paling. Mati lu. Ini nggak tahu. Bangladesh kali. Salah, ini Malaysia ini mah. Ini United Arab Emirates kayaknya. Apa Uzbekistan? Uzbekistan dah. Salah 2. Ya begitu dah. Kita bisa coba country by capital 5. Oke. Kuala Lumpur, Malaysia, gampang. Dushanbe, mampus dah. Ini kali Tajikistan. Muscat, Oman. Kathmandu tuh Nepal. Phnom Penh tuh Kamboja. 5. Lumayan ada pintar dikit lah. Kira-kira gitu cara mainnya. Jadi kita bisa lihat macam-macam sih. Jadi untuk belajar itu kita banyak bisa dibantu komputer dan anak-anak bisa belajar sambil bermain kayak gitu sih. Oke. Dan itu bisa jadi kayak pertandingan aja sih sebenarnya. Jadi cara belajarnya adalah belajar sambil bermain sih sebenarnya. Demikian. Ini saya shutdown. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini free, bisa diambil di internet. Mudah-mudahan bisa membantu buat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia buat belajar di rumah.